Ya, kembali bersama kami di Prime Time News. Bang Rey, keadaan sekarang itu seperti apa sebenarnya dan apakah memang sudah sangat keterlaluan begitu? Iya, saya kira ada dua faktor ya. Faktor pertama tentu karena perbedaan sikap politik dalam hal ini antara partai-partai politik dengan Pak Jokowi gitu, khususnya PDI dengan Nasdem seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, Ya, itu yang membuat mereka mungkin sekarang memilih jalur yang berbeda. Kan lebih optimal kalau memang semuanya keluar, berarti peran-peran oposisi yang bisa dimainkan oleh PDI dengan Nasdem itu akan makin kuat gitu ya. Nah, sementara kalau kader-kader atau menteri-menteri yang non partai politik, saya kira karena perasaan nyaman, nyaman atau tidak nyaman lah ya. Dalam hal ini mungkin mereka merasa bahwa suasananya sudah jauh berbeda, sudah sangat politiking. Nah, mereka tentu saja sebagai orang yang profesional datang ke situ bukan untuk target politik tertentu begitu. Ya mungkin kondisinya atau situasinya udah berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Tapi lebih ideal dari itu adalah soal ya misalnya seperti Ibu Sri Mulyani ya, bayangan saya, kalaupun akhirnya kemudian memilih hengkang dari anggota kabinet, tentu ya. merasa apa namanya itu nggak sesuai dengan nuraninya begitu. Beliau ini kan orang yang paham betul salah satu musuh utama dari Republik Republik ini kan adalah nepotisme dan dinasti politik kan gitu. Dan itu Ya. pangkal utama dari terjadinya praktek korupsi di mana-mana gitu. Nah, bagaimana beliau bisa nyaman bekerja sama dengan orang yang nyata-nyata ya mempromosikan praktek dinasti politik kepada rakyat Indonesia gitu. Jadi bisa kita bayangkan kalau akhirnya kemudian Ibu Sri Mulyani misalnya keluar, ya karena memang secara prinsip ya praktek politik yang terjadi saat ini menurut saya tidak bisa ya dinikmati, tidak bisa dipahami, tidak bisa disetujui oleh nuraninya Ibu Sri Mulyani. Itu kalau partai-partai apa nama anggota kabinet non partai ini kemudian akhirnya menarik diri dari anggota kabinet. Ya, Bang Rey, tapi yang diisukan akan mundur tidak hanya Sri Mulyani, tapi kemudian Basuki Hadi Mulyono. Ini kedua menteri Ya, yang sebetulnya sangat dekat begitu ya dengan Joko Widodo. Apakah mungkin dua orang ini mundur sebelum Pilpres begitu? kalau sebelum Pilpres saya nggak terlalu yakin. Jadi mereka akan tetap menjaganya karena bagaimanapun ada kepentingan nasional yang sangat besar, yaitu memastikan perhelatan Pilpres ini berlangsung. Kalau mereka misalnya keluar akan sangat kesulitan karena ya pekerjaan mereka itu juga amat erat kaitannya dengan Pilpres yang sekarang ini dilaksanakan gitu. Misalnya soal apa namanya itu pembelanjaan itu untuk kepentingan pemilu kan sangat membutuhkan apa keterlibatan Ibu Sri Mulyani di dalam misalnya. Mhm, mhm. Baik, bagaimana dengan menteri-menteri yang kemudian kita tahu juga merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik, Bang Rey? Apakah kemudian seruan untuk mundur ini bukannya lebih cocok ditujukan kepada mereka ini? Saya kira ini sebetulnya bukan seruan mundur ya, kalau saya melihatnya, tapi lebih kepada ada analisa, ada potensi orang-orang seperti ini, anggota kabinet yang kita maksudkan, akan keluar dari apa namanya itu anggota kabinet karena dua faktor yang kita sebutkan. Faktor pertama adalah karena sudah berbeda jalan dengan Pak Jokowi, yang kedua adalah merasa tidak ingin dikait-kaitkan dengan praktek nepotisme yang dipraktekkan oleh keluarga Pak Jokowi gitu loh. Nah, jadi apa namanya itu? Ini lebih kelihatan lebih kepada ada nuansa itu yang muncul di tengah anggota kabinet yang ditangkap oleh kita, khususnya oleh Ya. Pak Bang Faisal Basri, lalu mengutarakannya kepada publik itu. Nah, tentu saja kalau berkaitan dengan ketua-ketua partai karena berhubungan dengan koalisinya Pak Jokowi, saya kira mereka nggak akan memilih mundur. Gitu. Oke. Bang Rey, terakhir, kira-kira dampaknya akan seperti apa kalau menteri-menteri kesayangan Jokowi ini akan mundur kemudian? Iya, ada kemandekan pengelolaan negara. Kalau misalnya jumlahnya begitu besar ya, misalnya ya, antara 8 atau 9 orang yang kemudian mundur itu ya tuh bisa mengakibatkan ya kemandekan dan nggak mudah mengganti mereka dengan cepat waktu kan. Itu Ya. satu. Saat yang bersamaan, kalau kita lihat ini intensitas gerakan mahasiswa makin meningkat. Yang itu bisa saja melampaui pemilu, artinya gerakan itu nggak hanya terkait dengan soal pemilu, tapi terkait dengan gerakan anti dinasti politik secara menyeluruh gitu ya. Nah, pada saat yang bersamaan setelah pemilu, oposisi kalaupun akhirnya kemudian terjadi, oposisinya menguat. Bacaan saya ya dengan partai-partai yang non koalisinya Pak Jokowi itu bisa mengumpulkan 314 kursi di DPR itu gitu. Nah, inilah situasi politik yang akan dihadapi oleh Pak Jokowi
di mana saat yang bersamaan kelihatan ada tren ketidakpuasan terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Jadi ada 4 faktor itu. Ada ketidakpuasan, ada koalisi yang makin membesar di lingkaran parlemen mungkin gitu ya. Gerakan mahasiswa yang makin membesar menolak dinasti politik, dan ada hengkangnya anggota-anggota kabinet dari kabinet gitu. Nah ini bukan perkara yang mudah menurut saya ya, dugaan saya bagi Pak Oke. Jokowi untuk menghadapinya. Oke. Bang Ray, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time Sama-sama. News. Selamat malam, Yuk. Bang Ray.